Eh, Saya baru sekali ya untuk ngisi mata kuliah yang dikoordinasi oleh Pak Prof. Ernan ini. Kemarin kita sudah membahas eh, terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal gitu ya. Jadi poinnya berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu pusat itu relatif mudah ya dalam mengarahkan berbagai kebijakannya. Jadi daerah tuh bisa langsung begitu saja nurut, gitu. Tapi sekarang nggak seperti itu gitu ya. Oke. Jadi karena sudah dilimpahkan ya wewenang ya sebagian wewenang dan sebagian besar itu ya wewenang pusat ke daerah gitu. Karena sudah diberikan wewenang ya diikuti juga dengan masalah pendanaan gitu ya. Nah, itulah yang namanya kebijakan desentralisasi fiskal gitu ya. Yaitu apa istilahnya manifold function gitu ya. Jadi karena fungsinya sudah dilimpahkan ke daerah, diikuti juga dengan uangnya kan seperti itu. Oke. Nah, kemudian sebenarnya sekarang berkembang juga istilah ya, bukan money follow function, ada juga money follow programs gitu. Ini dua hal yang memang berkaitan, tapi sebenarnya tidak sama gitu ya. Bukan berarti sekarang bukan money follow function istilahnya, tapi money follows program gitu, tergantung program. Itu lain hal lagi gitu ya, lain hal lagi dalam pengertian, misalkan saja di Pemda gitu, atau dalam level nasional misalkan ya, pemerintah nasional. Bagaimana mengalokasikan APBD misalkan ke berbagai dinas atau OPD-nya ya tergantung program-program apa gitu ya yang dicanangkan atau direncanakan oleh masing-masing OPD gitu. Jadi tidak selalu setiap dinas itu dinaikkan sekian persen gitu ya, tergantung bagaimana program atau pelayanan yang akan diberikan dinas-dinas itu ke masyarakat di daerah, termasuk juga di pusat gitu. Jadi ada istilah manifold program dalam kali. Jadi ini dua hal yang ada kaitannya tapi sebenarnya tidak sama gitu ya. Ini hati-hati karena seringkali orang suka, wah sekarang nggak ada tuh istilah manifold function, yang ada manifold program. Enggak, manifold program tidak berlaku gitu ya. Jadi seperti yang kita bahas kemarin, karena fungsi atau sebagian wewenang sudah diserahkan ke daerah, maka harus diikuti dengan uangnya. Nah itu namanya manifold function gitu kan, seperti itu. Nah, hari ini kita melihat ya bagaimana kebijakan ya ketika pusat memberikan dananya karena sebagian wewenangnya sudah dilimpahkan ke daerah ya dengan berbagai instrumen kebijakan gitu ya. Jadi instrumen kebijakan desentralisasi fiskal misalkan saja dalam memberikan dana ke daerah atau dana transfer itu ada kaidah-kaidahnya gitu ya. Misalkan ada kaidah yang terserah daerah lah gitu ya. Ada istilahnya block grant gitu ya. Block grant ini ya, ini kita kenal misalkan di Indonesia ada yang namanya dana alokasi umum gitu ya. Kemudian ada juga dana yang diberikan ke daerah di earmark gitu. Jadi dikeluarkannya untuk alokasi kegiatan-kegiatan tertentu. Gitu. Nah itu yang namanya misalkan saja di AK gitu kan. Kemudian ada juga eh, dana-dana yang diberikan ke daerah itu ya karena ada historis tertentu yang pernah dialami di daerah itu ya. Misalkan saja dulu ketika zaman sebelum era otonomi daerah gitu ya, daerah-daerah penghasil ya sumber daya alam ya seperti katakanlah Aceh, Papua gitu ya, begitu banyak gitu ya sumber daya alamnya ini dieksplorasi dan diambil pusat gitu ya, sehingga dari historis itu ada yang namanya otonomi khusus gitu, dana otsus. Jadi ada kebijakan yang ini namanya istilahnya asimetrik desentralisasi ya. Kalau dari yang tadi saya sebutkan itu instrumen kebijakan di AUDIAKA itu kan simetrik, jadinya semuanya sama gitu poinnya. Nah, kalau asimetrik itu berarti tidak semua daerah dapat gitu. Dalam hal ini Otsus itu adalah daerah Papua dengan apa? Papua dan Aceh gitu kan. Karena ada historis sendiri kan. Ya jangan sampai misah nih ya kalau Aceh ini ada gerakan apa tuh? Gerakan Aceh Merdeka GAM-nya, Papua juga ada kan. Kalau Papua tuh apa tuh Pak ini siapa? Pak Hipi ada ya? OPM, Apa? OPM. OPM gitu kan ya. Nah itulah untuk NKRI ya, dua daerah ini benar-benar diberikan dana spesifik yaitu namanya dana otsus gitu kan seperti itu.
Pernah juga terjadi ya, seperti Kaltim pernah mengusulkan juga itu, Pak. Ya, dana otsus seperti apa, dana seperti apa Papua dan Aceh. Kalau Kaltim mungkin tidak punya historis istilah sepanas Papua dan Aceh gitu ya. Itu pernah kita diskusikan dan juga pernah sampai ke Mahkamah Konstitusi itu ya. Kan banyak beberapa konsekuensinya ya, karena kalau misalkan diberikan lagi ya berarti dana transfer untuk semua daerah bisa berkurang juga kan, logikanya kan seperti itu, akhirnya tidak jadi itu Kaltim, jadi hanya 2 saja karena memang historisnya 2 itu saja gitu ya. Termasuk juga yang namanya asimetrik desentralisasi ini untuk daerah Jogja gitu. Itu juga punya historis sendiri ya, karena Jogja itu kan pernah jadi ibu kota negara kita juga ya, pernah kejadian seperti itu, ada keistimewaan sendiri. Bahkan sampai sekarang gitu kan, rajanya masih ada gitu kan, seperti itu. Sehingga diberi dana ya dana yang berbeda dengan yang lainnya, khusus Jogja itu yang namanya dana keistimewaan Jogja gitu. Ya, nah, kita berikan di situ seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kemarin ini kan ada yang namanya teorinya Musgrave ya. Ada 3 alokasi, distribusi dan stabilisasi kan seperti itu. Kalau boleh saya tanya, kalau yang namanya DAU itu fungsi apa itu, Pak Hipi? Kan kemarin kan sudah itu ya, teori Musgrave itu. Ini nanya aja, santai aja sambil baru Itu istirahat itu. alokasi, Fungsi apa? alokasi. Alokasi. Yang lain gimana? Setuju atau ada yang Kan pendapatnya dia berbeda? dana alokasi. Reno, gimana Reno? DAU itu fungsi Distribusi apa? Pak, distribusi Hah? buat pemerataan Pak, pemerataan antar daerah. Jadi distribusi itu jangan kecele dengan judulnya ya. Memang judulnya dana alokasi umum gitu ya. Tapi itu bukan fungsi alokasi di Musgrave itu. Ya, jadi yang namanya distribusi. Jadi dari pusat nih APBN nih gitu ya. Bagaimana nih membagi DAU ke berbagai daerah otonom gitu. Nah, itu juga diterapkannya fungsi distribusi dari teori Musgrave gitu. Ini jangan lupa gitu ya. Kalau argumen perlunya desentralisasi itu karena fungsi apa, Reno? Dari teori Musgrave. Dari teori Musgrave kan tadi saya sebutkan gitu ya. Fungsi mana yang memang merupakan argumen yang kuat untuk dilakukan desentralisasi atau otonomi daerah? Ini Pak, ya kebijakan stabilisasi apa ya? Sistem. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Jayadin bisa bantu? Kan ada 3, tinggal milih aja nih ya. Kan ada kuliahnya itu. Jangan-jangan gara-gara online jadi malas tiduran kuliahnya gitu ya. Makanya saya berikan tugas itu aja. Sekarang saya tanya nih, apa itu fungsi apa? Kan ada 3 tadi. Stabilisasi yang tadi disebut Reno, alokasi dan distribusi. Fungsi apa itu? Perlunya otonomi daerah atau desentralisasi fiskal? Jadi daerah yang punya wewenang untuk mengeluarkan dana untuk kemana saja gitu istilahnya. Karena tugasnya bukan materi itu ya, tugasnya di TKS tuh ya. Jadi nggak direview nih. Gimana nih? Ada yang bisa? Siapa nih? Yola Malinda, apa itu? Fungsi apa? Argumen yang kuat memang ini perlu. Memang dulu tuh tidak mudah loh ya. Tidak mudah ini, daerah menuntut otonomi daerah gitu ya. Kemudian pusat enggak, daerah ini belum punya kapasitas untuk mengelolanya gitu ya. Itu tarik ulur itu dulu tuh.
Baru dikeluarkan undang-undang pemerintahan daerah gitu ya, jadi diberi otonom gitu loh, beri otonomi daerah itu. Nah ini argumen ini yang saya diskusikan ini. Kira-kira apa ya Yola Malinda? Argumen apa memang perlu desentralisasi, jangan sentralisasi kayak dulu lah gitu. Karena pengelolaan sumber daya itu lebih baik bottom. Kemudian masyarakat itu lebih dekat dengan sumber daya yang ada. Jadi pengelolaannya lebih baik dari daerah gitu, Prof. Oke, kalau dikaitkan dengan teori Mas Griff tadi, fungsi yang mana itu? Fungsi, Prof. Ya, fungsi mana? Silakan, boleh Kak, yang lain. Ya, oke, Fungsi alokasi, Prof. Alokasi. Jadi kalau punya dana nih gitu ya, untuk apa nih? Misalkan untuk membangun sekolah gitu. Yang tahu tuh sekolah di mana yang akan didirikan gitu ya, di lokasi mana. Itu bukan pusat, daerah yang tahu. Ya, jadi argumen perlunya desentralisasi otonomi daerah ini fungsi alokasi. Tapi argumen jangan desentralisasi, adanya harus pusat yang ngatur. Nah, itulah argumen dari dua selainnya itu, yaitu distribusi, ya. Ya itu kan yang tadi cerita di AU ini mendistribusikan. Kemudian juga fungsi stabilisasi gitu. Nah, itu sehingga sebenarnya ya tidak full 100% otonomi daerah juga kan, ada pembagian urusan juga gitu kan seperti itu. Jadi urusan-urusan yang mutlak di pusat yang memang ranahnya itu antar provinsi misalkan saja. Kalau antar kabupaten kota berarti ranahnya ditarik ke provinsi dan seterusnya. Itu gitu ya, esensi daripada otonomi daerah di sini gitu. Oke ya, jadi dulu awal-awal itu waktu kita ada pemekaran tuh ya, kemudian kita supervisi ke daerah, ada di daerah tertentu lah gitu di Sumatera, membangun sekolah itu di hutan gitu kan. Terus dimarahin, ini kenapa di hutan ini? Memang sekolahnya ini katanya untuk kera katanya, untuk monyet gitu kan. Terus dia bilang, ini Pak, kalau dibangun di hutan itu kan tanahnya murah katanya. Kan aneh kayak gitu gitu. Jadi seperti itulah gitu ya. Esensi dari jadi alokasi yang tahu permasalahan ya atau kebijakan apa yang harus diterapkan di daerah itu daerah gitu. Nah, itulah berarti satu fungsi dari teori Maastricht itu alokasi ini cocok ya. Argumen yang kuat untuk apa? Harus diberikan otonomi gitu daerah untuk melakukan ini. Oke? Baik. Nah, kita akan lihat ya hari ini kita membahas berbagai instrumen kebijakan desentralisasi fiskal ini ya. Kemudian juga nanti selain jadi pokoknya gini ya, apa yang saya sampaikan hari ini nih memang materi kuliahnya materi di tahun 20 waktu itu waktu ketika pandemi ya, tapi masih relevan sebagian besar ya. Nanti yang baru-baru saya tambahkan setelah kita simak sama-sama videonya. Jadi gini, dalam perkembangannya, instrumen kebijakan fiskal ini ya ketika tadi alokasi distribusi yang disampaikan Reno itu, memang to some extent kelihatannya cukup bagus gitu ya. Ya daerah yang miskin mendapatkan katakanlah blok grant lebih besar dibandingkan ini. Jadi indeks ketimpangan antar daerah memang bisa dikurangi, bisa diperbaiki gitu ya dengan kebijakan desentralisasi fiskal gitu. Tapi ketimpangan individu gitu ya, itu ternyata di kita ini bukan makin baik gitu, makin parah justru gitu. Nah ini sebenarnya kan peran daripada daerah itu, karena daerah kan sudah diberi otonomi ya untuk mengatur daerahnya, untuk mengalokasikan belanja bagaimana supaya masyarakatnya lebih sejahtera dan seterusnya. Gitu. Nah sehingga nanti perlu juga yang namanya quality spending itu belanja yang berkualitas gitu ya. Sehingga di sini nanti ada dua materi yang akan kita simak sama-sama, instrumen kebijakan desentralisasi fiskal dan quality spending. Oke, baik kita simak sama-sama saja. Jadi kalau misalkan saja
Anda lihat di sini ya, jadi ada di sini ada instrumen kebijakan desentralisasi fiskal dan quality spending. Videonya juga ada ya, tinggal Anda lihat saja. Ya, kita simak sama-sama saja instrumen kebijakan desentralisasi fiskal ya. Bentar. Nanti audionya dimatiin aja nanti di. Jadi hari ini kita bahas mengenai instrumen kebijakan desentralisasi fiskal ya. Jadi kemarin kita bahas mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sekarang berkaitan dengan masalah instrumennya ya terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Gitu. Kemarin juga sudah kita membahas ya apakah untuk menilai APBN berkualitas atau tidak di sini ya. Jadi nanti semua alokasi belanja ini ada berdasarkan prioritas nasional ya, di mana kemarin sudah bahas prioritas nasional ini terkait dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, penurunan Gini rasio dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi alokasinya harus tepat, waktunya juga harus tepat ya, sehingga nanti outputnya jadi prioritas nasional ini bisa dicapai secara efektif dan efisien. Nah, dalam kondisi sekarang gitu ya, untuk memenuhi katakanlah capaian ini dengan sumber pendapatan yang tentu saja menurun gitu ya, nanti mungkin membutuhkan semacam financing ya. Nah, financing ini tentu saja menimbulkan defisit dan defisitnya bisa melebihi daripada 3%, sehingga perlu adanya peraturan pengganti undang-undang ya. Dalam sistem keuangan negara defisit ini adalah maksimum 3%, sekarang sudah memungkinkan lebih besar gitu, tapi tentu saja ini hanya untuk sementara gitu kan ya. Jadi kemarin sudah kita bahas ya. Nah, terkait dengan desentralisasi fiskal di sini diantaranya alokasi belanja ini adalah belanja transfer ya, yaitu transfer dari pusat ke daerahnya. Kenapa belanja transfer? Karena sebagian wewenang dari pemerintah pusat ya. Jadi di sini pemerintah pusat ini adalah urusannya ya, ada urusan absolut ya, ada 6 urusan absolut. Ada beberapa urusan pemerintah daerah ini dilimpahkan ke daerah ya. Jadi di daerah ini ada urusan wajib, ada urusan pilihan ya. Nah, dulu ini adalah urusan daerah gitu ya. Tapi sekarang ini namanya urusan konkuren ya. Jadi kalau dulu ini adalah urusan daerah bukan pusat ya, tapi sekarang adalah pembagian urusan antara pusat dan daerah gitu ya. Jadi bukan berarti pusat lepas tangan, tapi di sini juga membantu urusan daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Jadi konkuren ini urusan bersama lah antara pusat dan daerah gitu ya. Nanti kita juga akan sedikit membahas tentang masalah urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar ya. Jadi ada 6 pelayanan dasar ya, di mana pelayanan dasar ini artinya merupakan pelayanan publik yang merupakan pelayanan minimum yang harus diterima oleh masyarakat ya. Jadi setiap warga negara ini berhak mendapatkan pelayanan dasar minimum ya, sesuai yang ditetapkan oleh pusat yang kita kenal dengan namanya standar pelayanan minimum ya. Jadi karena beberapa urusan sudah dilimpahkan sesuai prinsip money follow function gitu ya, daerah pun akan diberikan dana transfer ya. Jadi kemarin sudah kita bahas pada tahun 2020 ya, APBN ini sepertiganya masuk ke APBD ya. Kemarin sudah kita bahas gitu kan di sini. Jadi tentu saja kalau kita melihat urusan wajibnya ada pelayanan dasar, ada juga non pelayanan dasar ya. Kemudian ada juga urusan pilihan. Kalau pilihan itu tidak semua daerah. Kalau ini semua daerah, kalau ini tidak semua pilihan daerah. Kemudian kalau kita lihat kenapa ini merupakan urusan pusat ya. Ini karena urusan pemilihan ini lokasinya lintas daerah provinsi ya. Penggunaannya juga sama. Manfaat dan dampak negatifnya juga ya, spillover antar daerah provinsi. Penggunaan sumber daya dan juga merupakan strategis bagi kepentingan nasional. Ada juga urusan pemerintahan provinsi. Kalau provinsi biasanya harus lintas daerah, kabupaten, kota, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan cenderung lebih banyak di dalam kabupaten dan kota, itu sudah urusan pemerintah daerah, kabupaten, kota. Gitu ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya bagaimana APBN yang sepertiganya itu dimasukkan ke APBD ya.
Ini merupakan transfer ke daerah, ya ini banyak beberapa komponennya, DPH, DAU, DAK, dana otsus, ya sekarang ada namanya dana keistimewaan, ada juga dana desa, ya kemudian juga dana keistimewaan, dan ada juga dana insentif daerah, ya. Jadi bagi daerah yang punya prestasi bagus itu akan diberikan insentif yang namanya dana insentif daerah. Jadi sekitar sepertiganya masuk ke APBD, ya sepertiganya lagi merupakan belanja pusat di daerah. Jadi sekali lagi ini sudah 2/3 belanja pusat ya di daerah ya, dibelanjakan di daerah. Sepertiganya masuk APBD, sepertiganya dibelanjakan di daerah gitu ya. Oke. Ada dua jenis grant dari pemerintahan pusat ke daerah. Jadi dana transfer ada yang namanya grant istilahnya ya. Ada yang namanya general purpose grant ya, jadi bantuan umum yang sekarang kita kenal namanya DAU. Ada juga yang namanya specific grant ya. Jadi sesuai namanya spesifik adalah bantuan khusus gitu ya. Oke. Nah untuk general purpose grant ini adalah bantuan tanpa syarat atau unconditional grant ya. Yang kita kenal di sini adalah DAU. Kemudian selain DAU sebenarnya ada juga DBH gitu ya, di kita kenal dana bagi hasil itu juga penggunaannya terserah daerah secara umum meskipun ada beberapa DBH tertentu untuk misalkan saja terkait dengan masalah cukai atau mungkin seterusnya ya. Ada beberapa persyaratan untuk DBH, tapi secara umum untuk DAU itu terserah daerah gitu ya. Jadi tidak ada arahan terhadap penggunaan dana daerah. Unconditional grant ini yang ditujukan sebenarnya untuk DAU untuk pemerataan kemampuan fiskal daerah penerima. Jadi namanya juga biasa kita kenal dengan equalization grant. Artinya daerah miskin akan dapat DAU yang tinggi, daerah yang kaya DAU-nya sedikit ya, bahkan mungkin harusnya DKI Jakarta gitu ya, itu harusnya nggak dapat karena kapasitas fiskalnya sudah sangat tinggi. Nah untuk DAU ya formulanya ya di sini ada DAU ini adalah alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar ini belanja gaji pegawai negeri sipil daerah ya. Sedangkan celah fiskal ini adalah kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal ya ini adalah dihitung dari rata-rata belanja daerah secara nasional gitu ya. Kemudian dibagi jumlah daerah dikali indeks. Ada indeks jumlah penduduk, luas wilayah, ya, kemahalan konstruksi, IPM, ya, kemudian juga ada indeks PDRB. Jadi kalau kebutuhannya indeks ini katakanlah nilainya katakanlah besar, itu akan mendapatkan kebutuhannya berarti besar. Ya. Kemudian ini harus dikurangi kapasitas fiskal, yaitu dihitung dari PAD, DBH pajak, dan DBH SDA. Gitu. Jadi di sini kalau kebutuhannya jauh melebihi dari kapasitas fiskalnya, itu akan dikasih DAU sebesar celah fiskal dan alokasi dasar gitu. Nah ini masalahnya gitu ya. Dengan formula ini gitu ya. Dengan formula ini daerah yang kaya ya, misalnya katakanlah DKI, tentu saja ini belanja gajinya cukup besar sehingga nggak efektif gitu ya formula ini gitu. Sehingga harusnya ininya dihapus gitu kan ya. Jadi ada beberapa perkembangan mengenai formula DAU dulu ya, jadi alokasi dasar ini kadang-kadang ada yang 80%, 70%, sampai diturunkan 60, 50% dan seterusnya. Tapi memang sebaiknya ini dihapus. Seperti di dalam undang-undang ya, jadi sebelumnya undang-undang tahun 1959 sebelumnya gitu ya. Kemudian di sini ada Undang-Undang Penerimaan Keuangan 33 tahun 2004. Kemudian untuk DAU ini, jadi tergantung tadi bagaimana kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Ya, kalau misalkan kebutuhannya lebih tinggi daripada kapasitas fiskal, ini bisa naik ya. Kemudian bisa juga sama ya dengan DAU sebelumnya, bisa juga turun ya, bisa juga nol. Nol ini kalau ya kapasitas fiskalnya melebihi daripada kebutuhan fiskal dan belanja gaji pegawai negeri sipil daerah. Jadi dulu pernah DKI Riau, Kaltim ya pernah tidak mendapatkan DAU ya pernah sekali itu ya. Oke, tapi sekarang semuanya dapat gitu ya. Mungkin karena dinamika politik di legislatif ya semua daerah rupanya dapat. Nanti kita bisa diskusikan lagi tentang ini. Kemudian dalam Undang-Undang APBN 2019 ya yang tahun kemarin ya ini dilakukan ada
perbaikan formula gitu ya. Tentu saja perbaikan formula ini akan menimbulkan, bisa saja terjadi kegaduhan atau gejolak. Ada daerah yang peningkatannya sangat tinggi, bisa juga sangat rendah, bisa juga bisa negatif, sehingga ada beberapa penyesuaian. Inilah biasa dinamika politik di DPR ya, sehingga bagi beberapa anggota DPR yang merupakan konstituen dari daerahnya, dia tidak mau daerah ini mendapatkan DAU yang lebih rendah, sehingga ada beberapa penyesuaian ya. Jadi kalau misalkan daerah yang mendapat kenaikannya kecil, katanya, dia akan disesuaikan ke atas. Kemudian daerah yang mengalami kenaikannya melonjak tinggi, disesuaikan juga, jangan terlalu tinggi dan seterusnya ya. Jadi di sini inilah kadang-kala formula yang sudah kita kembangkan gitu ya. Kadang-kala bisa berubah ketika didiskusikan di DPR gitu ya. Nah sekarang ini di AU gitu ya, sudah mulai yang tadi alokasi dasar ditambah celah fiskal, alokasi dasarnya dihilangkan gitu. Jadi hanya berdasarkan celah fiskal saja. Bahkan sekarang celah fiskal ini dicoba di beberapa tahun terakhir ya. Kebutuhan fiskal ini benar-benar dihitung ya. Dihitung dari memang kebutuhan fisiknya. Misalkan terutama untuk pendidikan ya, yang tadi terkait dengan standar pelayanan minimumnya gitu ya. Ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur ya, kemudian pelayanan dasar yang lainnya. Ini dihitung berdasarkan formula ya. Kemudian kapasitas fiskalnya ya hampir sama dengan yang tadi dibahas gitu ya. Dan kemudian dari sini dihitung kebutuhan fiskal ya dikurangi dengan kapasitas fiskal. Jadi seolah di sini menghitung kebutuhan realnya, tidak seperti sebelumnya ya, di mana dihitung berdasarkan indeks-indeks saja gitu ya. Tentu saja perhitungan ini akan menimbulkan perubahan-perubahan yang bisa berhasil untuk beberapa daerah. Ada daerah yang sangat tinggi ya kenaikannya, ada daerah yang turun ya, bahkan bisa saja ada daerah yang tidak dapat sama sekali. Jadi sekali lagi selalu ada penyesuaian dalam membuat semacam kebijakan ini. Kalian bisa lihat ya beberapa referensi ya, diantaranya tulisan kami ya, ini ada reformasi di AU untuk memperkuat peran sebagai equalization grant ya, bisa dibuka di web saya ya, di publikasi di situ ya, isinya bisa dilihat ya, bagaimana supaya lihat apa sih gunanya di AU ini, kenapa dilakukan, karena tiap tahun ada semacam reformulasi gitu ya. Nah, untuk DAK ya yang spesifik grant gitu ya, ini merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Artinya tidak semua daerah ya, untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah ya. Tadi kan urusan daerah ini ya, seperti pendidikan dan seterusnya, yang dilihat di situ ada urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Itu sudah merupakan urusan daerah ya. Nah ini berdasarkan dasar hukumnya adalah Undang-Undang 32, 33, dan 55. Sekarang Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentu saja sudah yang baru, yaitu 23 tahun 2014 ya. Oke. Nah, specific grant ini merupakan bantuan spesifik ya atau bersyarat, namanya conditional grant. Bantuan fisik ini biasanya ditujukan untuk membiayai bidang tertentu yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, tadi sudah urutan daerah. Pemda sebagai si penerima tidak boleh menggunakan dana tersebut kecuali untuk kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi. Jadi di sini pemerintah pusat sudah mengarahkan ini hanya untuk pendidikan saja ya. Ini untuk kesehatan, ini untuk perumahan ya. Ini untuk sanitasi dan sudah diarahkan gitu ya. Jadi spesifik ini ya, tidak tadi minimum itu untuk pelayanan dasar ya. Diantaranya agamanya ini misalnya untuk mendapat tujuan nasional ya. Namun fungsi dan kewenangan urusannya sudah didesentralisasikan
Terus putus, Prof. Untuk mempengaruhi pola belanja daerah, ya, jadi misalkan Saya pakai ini ya, hotspot aja ya. Oh, kok bisa begini ya, sebentar. Pakai hotspot. Nih. Coba saya pakai HP dulu ya. Oke. Baik, kita mulai lagi sebentar ya. Share screen. Oke. ini untuk sanitasi dan seterusnya sudah diarahkan gitu ya. Jadi spesifik grant ini sangat beragam ya. Paling tidak tadi minimum itu adalah untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar ya. Di antaranya ya keragaman ini misalnya untuk mencapai tujuan prioritas nasional ya. Namun fungsi dan kewenangan urusannya sudah didesentralisasikan ke daerah. Kemudian untuk mempengaruhi pola belanja daerah ya. Jadi misalkan saja daerah ini harus mengeluarkan dana sekian. Ada semacam dulu kita mengenal namanya matching grant untuk dana pendamping gitu. Jadi dulu pernah dana pemerintah daerah harus menyediakan dana maksimum sekitar 10% gitu ya, untuk sebagai dana pendamping yang daerah yang menerima DAK. Kemudian untuk mengakomodasi spillover the benefit gitu. Jadi penyediaan pelayanan publik oleh daerah tertentu tapi dimanfaatkan oleh penduduk daerah lain ya. Jadi misalkan kalau ini bisa digunakan juga untuk daerah lain, ya berarti nanti kita berikan lewat DAK misalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkah. Untuk spesifik grant, sebenarnya ada beberapa yang telah dipraktekkan di dunia, antara lain ada grant untuk program atau kegiatan atau pelayanan tertentu lah, spesifik grant lah. Jadi di sini misalkan saja kondisinya dengan kondisi ada wabah COVID-19, bisa ada semacam diarahkan ke sana, kesehatan untuk ini gitu. Kemudian grant yang mengharuskan dana pendamping, ada DAK yang mengharuskan dana pendamping yaitu 10%. Dulu ya, sekarang sih tidak ada gitu. Grant untuk menutupi defisit ya. Ini semacam defisit grant. Kalau misalkan saja ada daerah yang kebutuhannya jauh melebihi daripada kapasitas ya, bisa saja kita berikan grant ya oleh pusat ya. Kemudian juga untuk dalam menghadapi situasi darurat atau emergensi ya seperti sekarang ini. Ada juga semacam spesifik grant tertentu. Ada juga untuk belanja modal ya. Nah, ini ada yang dipraktekkan di dunia di sini. Dari sisi penentuan jumlah bantuan spesifik yang ditransfer ke daerah dapat dikelompokkan menurut Berkshire ya tahun 2006. Ada yang namanya close-ended grant, yaitu jumlah yang akan ditransfer ke daerah telah ditetapkan dari awal dan realisasinya sama dengan pagu. Jadi sesuai pagu, tidak boleh melebihi daripada pagu. Itu namanya close-ended grant. Kemudian ada juga open-ended grant. Jadi jumlah akhir dari grant ditentukan dari realisasinya. Jadi kalau misalkan saja ternyata untuk memenuhi kebutuhan melebihi daripada yang diusulkan, itu bisa saja melebihi daripada yang direncanakan dari awal. Di Indonesia dapat memilih ya sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Misalkan untuk tujuan mencapai
standar pelayanan minimum di seluruh daerah, jenis bantuan yang paling direkomendasikan adalah bantuan khusus tanpa dana pendamping. Jadi seperti sekarang ini DAK ini sudah tanpa dana pendamping. Untuk tujuan mengakomodasi spillover benefits, yaitu pelayanan yang disediakan suatu daerah, ya, juga dimanfaatkan oleh penduduk daerah lain. Nah, direkomendasikan jenis bantuan khusus dengan dana pendamping, ya, dengan tingkat dana pendamping yang tentu saja bervariasi. Bagi daerah yang tingkat spillover benefitnya tinggi, dana pendampingnya rendah. Ya. Jadi misalkan saja daerah ini dana ini akan bermanfaat karena membangun rumah sakit, kemudian rumah sakit ini ternyata bermanfaat untuk daerah sekitarnya juga, nah dana pendampingnya lebih rendah gitu ya. Kemudian untuk mempengaruhi pola belanja daerah di bidang yang merupakan prioritas nasional, disarankan untuk menggunakan open-ended matching grant, yaitu di mana jumlah akhir yang dapat saja bisa lebih kecil ya, bisa juga lebih besar ya, tergantung realisasinya ya. Kalau mau mempengaruhi pola belanja daerah. Ini open-ended grant ini mengisyaratkan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh realisasinya untuk bidang yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang ini sudah ada sebenarnya draft yang namanya untuk undang-undang terkait dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah ya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kalau yang sekarang ini namanya undang-undang berkaitan dengan masalah perlibatan keuangan. Sekarang lebih luas namanya hubungan keuangan pemerintah. Dan daerah. Ini suatu sistem yang mengatur penyelenggaraan keuangan. Antara pusat dan daerah, itu provinsi, kabupaten, kota ya. Pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintahan. Dengan desa atau gabungan antara beberapa daerah yang singkat juga bisa. Ini lebih umum nanti ini belum disahkan yang baru karena sudah Maaf, suaranya putus. apa Ini lagi jelek ya di tempat ini kawan-kawan lagi jelek apa enggak? Kan pakai ini ya. Coba saya langsung pakai ini aja HP langsung ya. Sebentar. Atau mungkin yang tempatnya bagus bisa bisa bantu saya. Bisa share ini. Mungkin Pak Jayadin bisa supaya nggak lama nih. Saya harus cari di HP. Kalau HP langsung kelihatannya bisa sih lebih cepat gitu. Silakan. Bisa ada yang bantu. Badan akan kembali tegak dalam waktu 3 minggu. Telah terbukti sudah membantu ribuan orang mengembalikan postur tubuh tegak kembali. Oke, silakan Pak. Jadi, terima kasih.
Ya, pakai itu silakan, Pak. Sama juga ya kelihatannya agak ini ya, tersendat ya ininya. Bisa dijalankan Pak Jaidin, coba dibesarkan kemudian dijalankan itu, dibesarkan itu. Gak ada suaranya itu pilih ini, itu pilih apa? Soundnya itu, soundnya, share soundnya dinyalain. Share soundnya bisa dinyalain Pak Jaidin. Bisa nggak Pak Jaidin? Kenapa Pak Jaidin nggak susah ya? Coba pakai HP aja coba sebentar. Bentar. Hubungan keuangan antar pusat dan daerah ini tentu saja suatu sistem yang seharusnya adil, proporsional, demokratis, serta sistem pengelolaan keuangannya transparan dan bertanggung jawab. Nah, kemudian kita mengenal juga ada yang namanya dana perimbangan, yaitu DBH, DAU ya. DBH ini adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan ada persentase. Berapa persentase pusat, berapa persentase daerah. Jadi ada proporsional gitu ya. Kemudian satu lagi dana perimbangan selain DBH DAU adalah DAK ya. Jadi ini kada mengenal dana perimbangan. Nah, sekarang ya dalam APBN mulai 2019 di sini DAPER ini dana perimbangan yang tadi 3 ini dibagi 2 saja, yaitu dana transfer umum, dana transfer khusus. Dana transfer umum ini adalah DAU dan DBH. Nah, untuk fisik, untuk DAK gitu ya, dana transfer khusus ini, kita mengenal juga non fisik ya, atau mungkin lebih tepatnya ini adalah dana DAK untuk operasional ya, operasional pelayanan publik. Jadi kalau fisik itu adalah infrastruktur fisik ya, kalau non fisik ya, mungkin lebih tepatnya adalah DAK untuk operasional pelayanan publik. How to make this in 15 seconds. First, go to the App Store and download Pixelcut. Next, add any photo from your camera roll. Nah, untuk dana perimbangan ya, yang perlu kita ketahui, sebenarnya ini merupakan satu kesatuan ya. Jadi daerah yang miskin ya, biasanya DBH-nya ini adalah sangat sedikit ya, sehingga dia akan mendapatkan DAU dan DAK yang besar. Tapi daerah kaya, katakanlah untuk DKI misalkan, ini nih besar sekali DBH-nya ya, dia akan mendapatkan DAU dan DAK yang kecil. Jadi ini satu kesatuan ya. Tapi tentu saja yang namanya dinamika politik di DPR ya, biasanya daerah kaya ini ya, katakanlah DKI, itu daerah kaya gitu kan, DBH-nya tinggi. Mereka juga tentu saja ingin mau juga DAU dan DAK gitu ya. Apalagi karena perwakilan di legislatif itu cukup banyak karena populasi penduduknya cukup padat ya, mereka cukup kuat juga sehingga
dulu yang pernah kita ada kebijakan DKI, Riau dan Kaltim itu tidak dapat DAU ya, sekarang ini sudah dapat DAU. Itulah dinamika politik di DPR. Kemudian kita juga mengenal sekarang ya dana transfer ini selain DBH dan DAU ya, kita juga mengenal ada yang namanya DAK fisik ini ada 3, ada untuk reguler, ada untuk penugasan, assignment, ada juga untuk afirmasi ya. Ini adalah untuk daerah-daerah tertinggal ya. Kemudian non fisik tadi sudah kita sampaikan ini untuk operasional. Kemudian bisa saja untuk hibah dan pinjaman percepatan pembangunan daerah ya, mendanai kebutuhan non reguler, atau juga reward ya. Tadi saya sampaikan untuk daerah yang kinerjanya bagus dapat insentif yang namanya DID. Kemudian ada juga untuk daerah-daerah tertentu yang mempunyai historis tertentu seperti Papua dan Aceh dapat dana otsus ya. Begitu juga karena keistimewaannya Jogja mendapatkan dana keistimewaan. Untuk DAK ya, sekarang ini existing-nya ya, tadi sudah kita sampaikan ya. Untuk sekarang ya, DAK ini berbasis proposal gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman seringkali yang diberikan itu tidak sesuai yang dibutuhkan oleh daerah. Jadi sekarang berbasis proposal gitu ya. Mekanismenya ada berbasis proposal berdasarkan usulan daerah gitu ya. Nah, tentu saja di dalam rancangan undang-undang, rencana ya, ada rancangan undang-undang hubungan keuangan pusat daerah itu, selain berdasarkan proposal, ada juga kebijakan pemerintah ya. Ini perlu saya kira, karena seringkali daerah yang sebenarnya sangat perlu tapi tidak mengusulkan. Nah, ini kadang-kadang bisa dibantu oleh pemerintah pusat dengan langsung dari pusat. Ini daerah terpencil, misalkan daerah perbatasan ya, misalkan Talaut, ini dia nggak mengusulkan, padahal dia membutuhkan sanitasi, air minum dan seterusnya. Oleh karena itu langsung saja diberikan oleh pemerintah dengan kebijakan pemerintah. Gitu ya. Nah, berdasarkan proposal ini dimulai 2016. Dulu kami diminta untuk membuat semacam naskah akademik ya. Anda bisa juga baca di web saya naskah akademik berdasarkan proposal tadi. Dia akan berbasis proposal. Ini saya dengan Pak Hesri Salanda dari UNAN. Ini adalah naskah akademik untuk kebijakan ini. Silakan Anda bisa baca di web saya. Kemudian kalau kita lihat perkembangan DAK fisik ini cukup bervariasi ya, ini tahun 2015 ya, Anda tinggal baca saja. Memang sudah ada 3 ya. Ada yang namanya, tapi namanya beda-beda. Ini reguler, afirmasi, kemudian APBNP 2015. Kemudian ada juga yang namanya IPD, ya, berkembang terus. Nah, sekarang dari 2017 ini namanya sama ya, ada 3 saja ya. Misalkan saja untuk tahun 2018 ada yang namanya DAK reguler, afirmasi dan penugasan. Hanya kalau kelihatannya yang terjadi misalkan 2018 seringkali tidak ajak ya, tidak konsisten apa itu yang namanya DAK reguler ya. Sehingga ini macam-macam ini. Oleh karena itu pernah kami usulkan gitu ya. Sebaiknya reguler itu hanya untuk urusan wajib pemerintah dasar yang terkait dengan pelayanan dasar gitu. Jadi khusus pelayanan dasar di sini, kemudian afirmasi adalah untuk daerah-daerah terpencil, kemudian untuk penugaskan ya ini selain yang ini gitu ya, seperti itu. Bahkan kalau perlu ya kita pernah mengusulkan di sini di 2019 DAK reguler itu benar-benar khusus ini ya, yang tadi berkaitan dengan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar. Kemudian untuk penugasan ya, itu selain ini adalah di penugasan ya, merupakan prioritas nasional gitu ya. Nah, tentu saja untuk daerah-daerah ya tadi katakanlah yang aksesibilitas masyarakat sangat rendah, yaitu daerah 3D, tingkat 3T ya, terpencil, tertinggal, transmigrasi, tentu saja volumenya, variasinya jauh lebih banyak ya dibandingkan daerah yang bukan tergolong daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau transmigrasi juga gitu ya. Jadi kita sih mengusulkan ini. Kenapa mengusulkan ini? Karena kalau masih berlaku seperti sekarang gitu ya, di dalam berbasis proposal ini, Anda bisa membayangkan di sini ada pendidikan dasar, ini juga ada pendidikan dasar. Afirmasi daerah terpencil. Sehingga ya kemungkinan ada suatu daerah yang mendapatkan 2 macam yang sama gitu, melalui DAK reguler, melalui DAK afirmasi gitu. Sehingga kan barangkali monefnya akan agak terlalu ini ya,
complicated dibandingkan kalau dijadikan satu saja gitu. Tapi ya tetap ya karena memang ini semacam apa? Kita orang pemerintah pusat ini semacam etalase politik ya, bahwa memang supaya kelihatan istilah kebijakan afirmasi ini, bahwa memang pemerintah sangat care ya terhadap daerah-daerah terpencil ya, terluar, kemudian juga transmigrasi ya, kemudian juga daerah terpencil, terluar dan tertinggal itu ya, supaya kelihatan ini. Terus saya bilang ya oke, tapi tetap saja di dalam ini melalui e-Krisna ya, e-planning ya, melalui e-Krisna di sini harus bisa gitu. Kalau misalkan kita mau berapa dana DAK yang didapat oleh daerah terpencil harus bisa dikeluarkan gitu ya. Kemudian berapa dana yang dibutuhkan untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar harus juga bisa dikeluarkan. Meskipun dibagi 3 harus itu di dalam e-planning itu harus fleksibel untuk Monas supaya mudah gitu ya. Kemudian kemarin sudah kita bahas juga ya terkait dengan COVID-19 di sini ya. Jadi ada beberapa keputusan Menteri Keuangan ya, misalkan 14 Maret, penyaluran DAK fisik bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan ini khusus dalam rangka pencegahan ini. Jadi yang tadi itu ya, DAK itu untuk kebutuhan tertentu saja gitu kan. Gitu. Kemudian untuk PMK ini juga sama ya, ada beberapa ya belanja wajib di bidang kesehatan diarahkan untuk ke sana arahnya. Kemudian DAU juga ya termin berikutnya itu setelah ada laporan ini untuk memastikan bahwa ini untuk pencegahan dan penanggulangan COVID. Jadi di sini yang DAK itu bisa bervariasi dari tahun ke tahun. Bahkan ya 27 Maret yang lalu ya ada surat Menkyu ke kepala daerah diminta supaya menghentikan proses pengadaan barang jasa DAK fisik selain bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi beberapa bidang yang lain ya, misalkan saja tadi nih beberapa bidang lain ini diarahkan ya karena ini kondisi darurat sekarang diarahkan ya difokuskan untuk apa? Ke COVID-19 ya. Benar-benar diarahkan ke sana langsung. Tapi di sini belum fix, saya tanya kata orang Kemenkyu masih nunggu juknis dari masing-masing KL ya. Kemudian surat edaran Mendes juga ya, kemarin sudah kita ceritakan tentang adanya semacam tanggap dan juga penegasan padat karya tunai desa tadi minggu lalu sudah kita sampaikan. Saya kira mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada Mohon maaf, Prof, suaranya tidak terdengar. Sorry. Karena
Putus-putus, Prof. Masih terputus-putus ya. Ini sekarang suaranya masih ini. Sudah, Prof. Sudah jelas. Saya kedengeran ya. Jadi, tapi kita sudah membahas ya bagaimana fiscal resource allocation ini ya terkait dengan apa DBH, DAU segala macamnya. Tadi disampaikan untuk melihat mengurangi ketimpangan antar daerah kan bisa dalam lewat desentralisasi fiskal, tapi ketimpangan individu kelihatannya memang masih tidak membaik, bahkan memburuk gitu kayaknya. Sehingga memang di sini diperlukan belanja yang berkualitas dari daerah gitu ya, spending quality di sini ya. Ini dan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah sudah ada juga ya. Sudah tahun lalu diterapkan, mulai tahun lalu diterapkan ya, dari 1 Januari 2022. Oke. Baik, mungkin barangkali kita lanjutkan saja sekali sedikit lagi nih masalah spending quality. Bentar. Oke. Yang ini kedengeran ya? Bentar, saya matiin dulu ini. Oke. Terdengar ya suaranya? Kedengeran, Prof. Baik, kita sekali lagi terkait dengan ini aja, langsung kita buka ya. Bentar. Terkait dengan quality spending. Dari sini aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini pada pertemuan ketiga ya dari saya ini kita akan membahas berkaitan dengan masa belanja berkualitas atau quality spending ya. Jadi mungkin kalau Anda ingin lebih detail lagi, ada pernah penelitian kami gitu ya. Anda bisa lihat di web, bisa dibaca gitu ya tentang ini. Ada bukunya ini. Dulu kita di tim PDF, ya Anda bisa membaca ini. Nah, kenapa perlu ditekankan tentang belanja berkualitas ini? Karena seringkali daerah ya dalam praktek ya. Dalam pengelolaan keuangan, dalam hal ini bagaimana membelanjakan dananya gitu, kadang-kadang kurang berkualitas gitu ya.
Jadi kalau misalkan kemarin sudah kita bahas sebenarnya di dalam APBD, ya, termasuk juga di dalam APBN ya, yang kemarin kita bahas bahwa sasaran pembangunan yang berkualitas ini yaitu paling tidak ya prioritasnya itu adalah masalah penurunan kemiskinan, ya, pengangguran dan penurunan Gini rasio ya serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Dan kemarin kita tahu bahwa sepertiga dari APBN ini masuk ke APBD gitu ya, dan juga masuk ke APBDes gitu. Kemudian sepertiganya adalah belanja pusat di daerah yang melalui dana instansi vertikal dan tugas pembantuan. Artinya 2/3 dari APBN ini sudah dibelanjakan di daerah gitu ya. Kalau sudah dibelanjakan di daerah, artinya pembangunan di Indonesia nih ya, maju tidaknya, bagus tidaknya ini tergantung bagaimana pembangunan di daerah gitu ya. Berarti daerah ini benar belanjanya harus berkualitas. Ya. Di pernah beberapa kesempatan Bu Menkyu menyatakan harusnya kita benar-benar tahu persis ya, sepeser pun gitu ya, apa sih yang digunakan oleh pemerintah daerah gitu kan. Nah, kita ingin menjelaskan bagaimana apa sih sebenarnya belanja berkualitas itu. Kalau misalkan saja kita lihat misalkan saja ya, beberapa dokumen di aturan perundang-undangan, misalkan saja dalam PP nomor 58 2005. Nah, kualitas belanja ya secara normatif di situ berbunyi bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan ajas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Jadi di sini poinnya ya yang warna biru ini, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Ya. Dan kalau kita lihat dari sistem yang lebih besar lagi, mulai misalkan saja Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, ini sama juga mirip bunyinya ya, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan kan mirip yang tadi, efisien, ekonomis, efektif, dan seterusnya. Ini mirip semua, dan akhirnya turun ke sini. Dan di dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah pun yang baru ya, ini sama juga ya, mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hanya kalau Anda bisa browsing ya, apa sih definisi quality spending itu, belanja yang berkualitas itu. Itu sampai sekarang rasanya belum ada orang melakukan itu, apalagi dalam melakukan penelitian. Misalkan suatu daerah ini sudah berkualitas nggak belanjanya gitu ya. Nah, kami di tahun 2014 ya pernah dipercaya oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Kebetulan saya ketua timnya. Kami sudah mendefinisikan apa itu quality spending ya. Jadi ini sudah dibahas ya, dikritik segala macam oleh para ekonom yang mulai dari Aceh sampai Papua ya, termasuk juga beberapa 4 ekonom dari UI juga ini ya, bahwa di sini belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan ya, berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Jadi tadi kan prioritasnya tadi ada 4 ya, menurunkan pengangguran, kemiskinan, Gini rasio, dan meningkatkan APM ya. Jadi dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Tentu saja ini presiden ya. Alokasinya bagaimana nih? Ini berdasarkan prioritasnya. Yang dilakukan secara efisien dan efektif tepat waktu. Jadi ada seperti dan apakah alokasinya sesuai jualan prioritas dia
Oke, saya kira gini ya. Mohon maaf nih, memang kelihatannya agak suaranya kedengaran nggak? Terdengar ya? Yang ini bagus, Prof. Nggak tahu nih, lagi ini ya. Oke, gini aja. Anda bisa lihat sebentar kalau itu nggak terlalu susah gitu ya. Apa namanya? Lihat sendiri saja yang video yang keduanya itu ya. Lihat Anda mungkin kalau malam mungkin lebih jelas ya. Saya kira tadi Pak Jahidin juga nggak jelas juga ya kita lihat dengan. Tapi mungkin supaya tidak lupa nih, ya namanya online gitu ya. Jangan sampai kita tidak efektif dalam proses pembelajaran ini. Jadi seperti biasa ya, saya ingatkan nanti itu bahannya bisa di-download ya, bahannya bisa di-download di situ. Jadi nanti PR-nya ini kan yang ini nih, ya tugasnya. Jadi nanti tentukan, jadi seperti kemarin ya. Kemarin sudah dikumpulkan belum Pak Jadin tugas kawan-kawan? Sudah, Prof. Minggu depan, katanya 2 minggu. Nah, 2 minggu, berarti minggu besok. Ya udah gini, ini PR-nya nih. Pertama ya, kan tadi ada tentukan sasaran pembangunan berkualitas gitu ya. Ya tergantung nanti Anda tinggal di mana. Kalau katakanlah di Kota Bogor ya APBD misalkan. Bagaimana sasaran pembangunan berkualitas? Kalau di APBN gitu ya, yang tadi saya sampaikan itu, sekarang itu bukan hanya 4 indikator ya, tapi juga ada 2 lagi indikator, yaitu terkait dengan nilai tukar petani. Nah itu juga sasaran pembangunan berkualitasnya. Di APBN biasanya di Undang-Undang APBN pasal 40-an lah sana gitu ya. Nah seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Ya, coba ya supaya Anda harus tahu juga ya. Jadi Anda perhatikan di daerah ya apakah memang semua gitu ya penganggaran itu mengarah ke ke sasaran berkualitas ini gitu. Nah itu yang namanya quality spending ya. Atau kita kenal dengan namanya performance based budget ya, anggaran berbasis kinerja gitu kadang-kadang. Kemudian ini juga ya sama tadi disampaikan ya bagaimana perbedaan antara di AK fisik tadi ya, reguler, afirmasi dan penugasan ini juga sudah sudah disampaikan kan tadi di dalam video gitu ya. Kemudian gini, SPM ya, jadi menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 gitu ya. Kira-kira di daerah Anda gitu ya, pilih salah satu silakan ya urusan wajib, entah pendidikan, entah kesehatan gitu. Bagaimana capaian suatu daerah itu gitu ya. Jadi nanti Anda bisa melihat gitu ya, apakah sudah tercapai atau belum gitu. Nah nanti ya sebenarnya Anda bisa memperhatikan, nanti kita bahas ya di AK berbasis proposal ya, yang baru ini ya, apakah memperhatikan capaian ini gitu. Jadi ketika daerah membuat proposal ya, untuk mendapatkan DAK-nya gitu ya, dia tuh harusnya mengupload dukungan teknisnya ya, diantaranya dukungan data teknisnya adalah capaian SPM. Gitu. Sehingga pusat akan melihat gitu, apakah memang perlu dibantu lebih banyak atau tidak dan melihat capaian SPM. Karena memang saya kira beberapa kali dalam kesempatan ya, Pak Jokowi selalu bilang setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dasar minimal sesuai yang ditetapkan di pusat. Itu harus itu. Bahkan di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah itu ditekankan ada secara eksplisit ya. Pemerintah daerah harus memperhatikan capaian ini. Ya. Kemudian juga di dalam video itu ada sebenarnya penjelasannya, tinggal Anda menuliskan kembali saja. Terkait SPM dalam bidang pendidikan, gitu. Jelaskan kenapa harus ada koordinasi antara Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten Kota. Ya. Jadi di situ memang ada semacam overlap ya, masalah kewenangan gitu ya. Memang meskipun ada pembagian ya, misalkan SMA di provinsi, kemudian SD SMP di daerah. Tapi kebutuhan khusus ini ada di provinsi misalkan ya. Kemudian kalau misalkan yang tidak sekolah itu pakai paket A, paket B, paket D, meskipun sebenarnya usianya usia SMA, tapi karena nggak sekolah pakai paket itu urusan kabupaten kota gitu. Nah inilah gitu perlunya koordinasi gitu.
Saya pernah menulis ini juga di laksana kalau gitu pernah menulis di Kompas juga terkait ini. Silakan ya, ini ada 4 soal ya untuk apa namanya. Jadi kalau bahannya kan Anda sudah bisa di-download ya. Tapi ini PR ini perlu ini juga diberikan. Ini. Ah ya nih, ini internetnya nih banyak yang menggunakan nih Sabtu kelihatannya. Oke, ada pertanyaan? Siapa ya kuliah dari jam 8 ya? Izin Prof, boleh Nanya, bertanya? Prof. Silakan kalau ada yang mau tanya. Iya, Prof. Terima kasih. Mau tanya, Prof. Silakan. Duluan lah. Ya, silakan Pak Taufik. Kalau Pak Taufik duluan. Siap. Makasih Prof, teman-teman sekalian. Kemarin Prof di Provinsi Maluku Utara ini bulan Januari itu ada forum Prof. Forum yang digagas oleh Pemprov sendiri yang kemudian berkolaborasi dengan akademisi dan lain-lain. Forum ini terkait dengan menggugat dana bagi hasil Prof di sektor pertambangan. Karena menurut forum tersebut bahwa ada kejanggalan antara laporan data ekspor pertambangan yang tidak didapati di publik dengan hasil dari penerimaan negara bukan pajak itu Prof, PNBP, sehingga mereka ingin menanyakan terkait dengan keterbukaan data ekspor pertambangan. Karena sejauh ini tidak di daerah itu tidak dapat, hanya dapatnya yang diketahuinya bahwa ini dana hasil dari negara untuk dana bagi hasil dari negara karena sudah mengeksplorasi sumber daya alam, ini bagian kalian. Bagaimana Prof tanggapan dari Prof? Makasih Prof. Baik ya. Dulu pernah kejadian ini ya disampaikan oleh pemerintahan ini Pemda Riau dulu ya. Saya kira Riau ini kan cukup besar ya SDA-nya gitu ya. Sehingga mereka protes bahwa ini kok sedikit amat, menurut perhitungan mereka harusnya seperti ini dan seterusnya gitu ya. Waktu itu Kemenkyu mengundang ada namanya TADF ya. Kebetulan saya salah satu sebagai anggota tim asistensi Menkyu dalam bidang desentralisasi fiskal ya. Dulu waktu itu ketuanya Pak Bambang Brojo waktu itu ya. Pak Bambang Brojo sudah Pak Robert Simanjuntak ya, Prof. Jadi pada waktu itu kita hadir sambil mengundang akademisi dari Riau juga, ada UNRI, kita diundang gitu ya. Kemudian kita mengundang Kemendagri, kemudian mengundang Pertamina atau badan apa tuh yang terkait dengan ini ya, masalah mengelola masalah sumber daya alam itu kan, KKS lupa gitu ya. Nah itu setelah ditelisik gitu ya, ternyata memang Kemenkyu itu hanya tahu bagaimana harus membagikan itu, masalah harga ya dan lain-lain, masalah berapa liftingnya, misalkan minyak gitu, liftingnya, harganya itu wilayah kementerian lain itu, yaitu kaitannya dengan Kementerian SDM gitu ya. Ya, sehingga setelah ditelusuri memang seperti itu gitu. Ya, kemarin juga ada ya dari Bupati Meranti ya. Ini ada yang dari Padang ya, Bupati Meranti gitu ya. Wah, begitu hebatnya dia protes gitu ya, sampai kadang-kala menggunakan bahasa-bahasa tertentu lah gitu ya. Entah bagaimana tiba-tiba ya kita prihatin juga ya. Kita harusnya kena juga ya OTT gitu ya, kasihan juga kita ikut prihatin lah gitu. Padahal saya kira yang namanya kepala daerah itu mungkin ya bukan kita suuzon ya, mungkin ya mirip-mirip lah gitu barangkali ya, sehingga yang kena getahnya lah gitu ya.
Nah, apa namanya Bupati Meranti ini gitu kan seperti itu gitu. Hanya gini maksud saya ya. Yang disampaikan Pak Taufik Karim tadi gitu. Memang bagusnya daerah ini melalui suatu asosiasi pemerintahan kabupaten kota atau provinsi gitu supaya kuat gitu. Kalau hanya satu kabupaten itu saja gitu ya. Kadang-kadang kan seperti kemarin kasus Meranti gitu kan sepertinya ya penjelasan dengan jawab penjelasan gitu. Bagusnya nih kemarin juga saya dengar juga asosiasi pemerintahan kota gitu ya terkait dengan DBH ya kan misalkan Banten misalkan atau Bogor misalkan saja. Itu kan banyak kan pabrik-pabrikan sebenarnya. Ya, banyak pabrik-pabrik gitu kan di situ. Tapi kenapa sedikit gitu? Kenapa kecil gitu? Karena memang setahu saya itu nanti DBH ini ujungnya di kantor pusatnya itu Pak Taufik. Industri itu biasanya. Ya termasuk juga ujian ekspektasi dalam ya minyak mungkin mereka di call gitu ya disebutnya itu perusahaan tambang yang mengekspektasi tambang di daerah itu benar di luar di Jakarta. Baik. Masih itu dia. Jadi halo. Maaf, Prof, suaranya putus-putus lagi. Jadi gini, kebanyakan gitu ya, entah tambang, atau mungkin industri gitu ya, pendapatan misalkan itu seringkali yang dilihat itu perusahaan-perusahaan itu yang pusatnya di mana gitu. Mas kenal nggak kenal juga ya? Halo? Sebentar ya saya suaranya saya matiin dulu. Oke. Kedengar nggak suaranya nih? Saya pakai HP. Terdengar? Kedengar, Prof. Oke, terdengar ya pakai HP nih ya. Oke. Jadi gini, perusahaan-perusahaan tambang ya, termasuk juga industri-industri ya, seperti kayak di Banten itu kan, kemudian di Bogor gitu ya, itu ya. Kalau kaitannya dengan DBH, perhitungannya gitu ya, itu dilihat dari kantor pusatnya di mana gitu. Ya. Jadi misalkan saja perusahaan-perusahaan di Maluku Utara gitu, perusahaan tambang segala macam, itu kantor pusatnya di mana Pak Taufik gitu? Di Jakarta kan? Di Jakarta, Prof. Nah, sehingga dulu banyaknya di Jakarta yang dapat misalkan di situ. Gitu. Tapi memang ini kan nggak fair gitu. Ini kan nggak fair ya. Yang dapat orang di Jakarta ya, daerah di Jakarta, tapi yang kena istilahnya eksternalitas negatifnya gitu ya. Entah polusi, entah apapun gitu ya namanya itu. Kan daerah yang kena kan. Ya, nah, sehingga ini perlu barangkali. Mungkin ya jangan satu daerah lah saya kira. Semacam dari asosiasi lah. Ya, asosiasi pemerintahan daerah ya, entah asosiasi pemerintahan kota atau kabupaten atau provinsi gitu ya. Mengungkapkan ini gitu. Rasanya nggak fair gitu kalau misalkan saja yang diuntukkan ini Jakarta ya karena pusatnya di situ, tapi yang eksternalitas negatif nanti banyaknya di daerah, tapi daerah tidak mendapatkan DBH yang fair gitu seperti itu. Ya memang ini kan masih jadi ini juga ya, apa namanya ke depan harus lebih baik lagi juga gitu. Nah setahu saya seperti itu Pak Taufik ya, sehingga daerah itu kenapa kecil itu karena perhitungannya seperti itu. Gitu. Kalau Kemenkyu sih ya melihatnya
dapat informasi dari apa Kementerian SDM berapa harganya, berapa liftingnya, misalkan ya, segala macam, ya tinggal dia membagi saja berapa persen daerah penghasil, berapa persen daerah-daerah di dalam satu provinsi penghasil, ya udah seperti itu gitu. Tapi ini perlu memang ya, perlu bahwa supaya daerah-daerah ini mendapatkan haknya yang lebih fair lagi lah gitu ya, seperti itu. Jadi memang betul ya gitu, ini juga isu-isu yang kemarin saya ketemu juga dari asosiasi pemerintahan kota ya, kemungkinan nanti bulan depan atau apa gitu ada pertemuan gitu ya di Banten, di Cilegon itu kemungkinan asosiasi itu, dan membicarakan hal yang sama juga Pak Taufik ya. Jadi memang perlu gitu ya, tapi gambaran eksis itu seperti itu Pak Taufik ya. Jakarta yang diuntungkan gitu ya, daerah-daerah yang kena eksternalitas negatif. Jadi yang diuntungkan nih ya kayak Pak Faisal nih, orang Jakarta nih gitu kan. Nah, seperti itulah gitu ya gitu. Jadi dapat itu apa namanya hasilnya yang cukup besar karena memang dilihat di ininya. Tapi memang perlu gitu ya. Jadi bagaimana persebaran daripada perusahaan itu, terutama penghasil atau pabrik yang mengeksploitasi sumber daya alam itu. Oke, begitu jawaban saya Pak Taufik ya. Siap Prof, makasih banyak Prof. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nanti itu videonya bisa dibuka sendiri ya untuk menjawab PR itu ya. Ya, PR-nya gampang kok, ada di videonya, tinggal menuliskan saja gitu. Soalnya kalau tidak menuliskan Anda bukan lupa, nggak lihat seperti tadi kan saya tanya teori Masgrave aja lupa gitu kan, di AU karena alokasi, fungsi alokasi gitu kan. Jadi perlu nih ya, PR ini bukan apa-apa ya, supaya Anda review juga gitu. Izin nanya, Prof. Silakan. Jadi terkait dengan belanja berkualitas ya, Prof. Terutama terkait dengan data sebenarnya. Banyak daerah itu terjebak. Contohnya gini, Prof. Di dalam data Dapodik itu kan diminta ada prestasi terhadap akreditasi sekolah. Maka banyaklah daerah meningkatkan akreditasinya. Ada yang A, ada yang B. Tapi pada kenyataannya mereka itu sebenarnya tidak sampai akreditasinya itu seperti itu. Nah, begitu mereka mengusul dana DAK, terlihat data mereka sudah bagus, ya DAK sudah tidak menerima lagi loh. Kan daerahnya sudah bagus, pada kenyataannya itu mungkin akreditasi jangankan A atau B, C aja belum sampai. Nah, ini bagaimana kita mensikapi data yang masih belum bisa secara ya transparan, kemudian juga ya tidak kalah-kalah karena terkait dengan sisi lain harus ada prestasi, sisi lain ada kebutuhan untuk penganggaran. Nah, gimana menurut Prof hal tersebut? Terima kasih. Oke. Ya, kalau saya sih kita menyampaikan sesuai fakta gitu Pak Hipi. Nggak usah dipoles-poles gitu ya. Dulu waktu zaman UN ya, ujian nasional ya, anak-anak SD, SMP, SMA, itu kan bikin frustasi orang tua ya, termasuk juga gurunya gitu kan. Ya, bagaimana sekolah-sekolah ya di tempatnya Pak Hipi itu ya berkompetensi dengan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta misalkan saja, UN itu kan, padahal capaian SPM-nya itu jauh sekali dibandingkan di Jakarta gitu kan. Sehingga memang dari dulu kita menyarankan SPM-nya dulu dibenerin gitu. Ya, kalau SPM-nya dibenerin, saya kira sekolah dimanapun nggak ada masalah kan. Jadi seperti sekarang kan menggunakan kebijakan zonasi kan ya. Ya, zonasi ini bagus ya, asalkan semua sudah memenuhi standar pelayanan minimum tadi gitu. Ya. Nah, nanti kalau memang sesuai apa adanya bagaimana capaian SPM itu, nanti daerah Pak Hipi bisa mengusulkan di AK ini ya bisa lebih banyak lagi ke sana gitu. Tapi kalau hanya memoles dan itu sebenarnya bukan tidak yang sebenarnya, ya akhirnya kena konsekuensinya salah satunya apa? Di AK-nya jadi kecil kan, soalnya capaian SPM-nya sudah ini gitu. Ya, jadi saya kira ini kawan-kawan PWD ini coba perhatikan di daerah gitu ya.
capaian SPM-nya ini sudah benar atau tidak, sudah dicapai atau tidak gitu. Ada yang memang katakanlah tadi diakal-akalin untuk katakanlah akreditasi atau apa gitu kan, seperti itu. Nah, ada juga yang memang faktanya seperti itu. Kenapa faktanya seperti itu? Ya mungkin barangkali karena membutuhkan anggaran yang cukup besar gitu untuk itu. Ya inilah barangkali perlu dibantu oleh kawan-kawan PBD di daerah ini ya, bagaimana apa namanya, sekarang pun ya, jadi gini prosesnya ya, tahun 2016 ketika DAK berbasis proposal itu dijalankan pertama kali gitu ya, itu satu lantai di Kemenq itu berisi proposal semua itu. Ya, karena dulu kan hard copy gitu ya di ini. Sekarang kan sudah lewat ini ya, kita buatkan bagaimana mekanisme DAK berbasis proposal ini gitu ya. Tapi yang tadi saya sampaikan ya seringkali daerah-daerah 3T itu tidak mengusulkan karena kapasitas SDM-nya ini belum memungkinkan untuk membuat proposal gitu kan, seperti itu. Kita sudah menyampaikan pusat harus membuat unit cost itu sudah ada gitu ya. Jadi untuk misalkan saja Papua, Maluku Utara ya, bagaimana unit cost-nya untuk misalkan ruangan misalkan atau apapun itulah gitu ya untuk prasarana sekolah itu gitu ya. Daerah ini tinggal mengklik berapa jumlah kegiatannya gitu. Volume kegiatannya berapa, itu saja, tidak harus menghitung unit cost segala macam. Ya konon katanya waktu sebelum pandemi ini sudah dibuatkan gitu ya, tapi lumayan lama juga kan. Kita buatkan naskah atau policy paper itu 2016, baru tahun 2020 gitu katanya sudah daerah tinggal mengisi jumlah atau volume kegiatan saja gitu, tidak harus menghitung unit cost tadi. Ya jadi sekali lagi ya saran kita sih apa adanya gitu ya. Kalau memang katakanlah perlu didorong akreditasi atau capaian SPM yang lainnya, ya lewat DAK ini harusnya gitu. Ya, dan juga banyak sebenarnya skim itu ya, termasuk juga industri-industri yang di sekitar, yang lokasinya di sekitar sekolah itu ya, harusnya care juga terhadap capaian SPM itu. Kenapa? Ya karena kalau misalkan saja capaian SPM itu memang sudah tercapai di daerah itu kan orang pun ya tidak harus ke Jawa kan gitu ya. Daerah tempat Pak Hipi juga misalkan saja Pak Jayadi nih ada kerjanya di Papua gitu kan. Ya, anak-anaknya sekolah di Papua aja, jangan harus di sini. Karena apa? Karena sekolah SPM di Papua pun sudah bagus gitu. Sehingga pemerataan itu bisa terjadi gitu. Kalau prasarana atau infrastruktur itu banyaknya di Jawa ya seperti sekarang ya, ada gula ada semut gitu kan. Ya ke Jawa semua. Dan kita lihat dari dulu sampai sekarang kue produk nasional itu GDP itu 60% itu masih di Jawa gitu. 20% masih di Sumatera dan 20% masih terbagi itu. Ya, tapi ya sudah saya kira pemerintah sekarang kan sudah mulai ya bagaimana membangun infrastruktur ya termasuk di daerahnya Pak Hipi juga ya. Wah, dengan Trans Papuanya itu kan. Oh, bahkan kalau orang di tempat lain ada semacam moratorium pemekaran daerah ya. Tapi kalau daerah Pak Hipi hebat kan ya, semua mau dilarang gitu kan. Daerah Pak Hipi bisa nambah lagi 3 provinsi tuh Pak Hipi. Harus bersyukur itu. Hebat itu ya pendekatannya kawan-kawan di Papua. Jangan-jangan Pak Hipi masuk di itu ya, pengusul pemekaran itu ya 3 provinsi gitu ya, seperti itu. Enggak, Prof. Oke, nanti kita bahas ya tentang pemekaran itu ya dalam pertemuan berikutnya ya nanti ya. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada ya, Anda mungkin barangkali sudah capek juga lelah ya dari jam 8 ya kuliahnya ya tadi ya. Oke. Kita cukupkan sampai sini. Jangan lupa itu PR-nya ya. Ini individu ya, jangan kelompok ya. Kalau kelompok mau banyak free rider nantinya kan. Individu ya. Kita menerapkanlah Anda belajar teori free rider segala gitu ya. Asymmetric information gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah, oke, jadi itu tugasnya
Kuliah minggu depan gimana? Sudah masih kuliah atau udah selesai? Sabtu depan. Masih kuliah, Prof. Oh, masih kuliah. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Kan aja ya, Prof. Online, Prof. Oke, jadi tetap sehat sampai sini ya. Anda teruskanlah barangkali untuk menghatamkan Qur'annya gitu ya. Siap, Prof. Jadi untuk yang kedua kali ya hatam Qur'annya berarti ya minggu ini ya. Semua kali. Mudah-mudahan. Baik, itu saja. Terima kasih. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat selalu, Prof. Prof, Dikumpulin kapan? Minggu depan aja ya. Pak Epi kapan kembali ke Papua?